Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada sesi kali ini kita akan berdiskusi bersama tentang pemanfaatan berpikir komputasional atau coding dan kecerdasan artifisial untuk pembelajaran. Sebentar kita akan lihat apa sih manfaat daripada coding dan kecerdasan artifisial itu di dalam pembelajaran, baik mulai dari merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sampai dengan mengevaluasi pembelajaran. Ya, jadi apa yang kita harapkan dari materi ini, Bapak Ibu, setelah mengikuti mata BIMTEK ini, peserta diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan perangkat TID. Jadi kita juga akan belajar bersama bagaimana mengoperasikan perangkat TID seperti yang ada di depan kita, menggunakan laptop, menggunakan hard disk eksternal yang dibagikan oleh pemerintah, dan perangkat digital lainnya sebagai alat bantu dalam merancang. Nah, selanjutnya indikator dari hasil belajar kita yang pertama itu teridentifikasinya paradigma pembelajaran digital untuk penguatan literasi numerasi dan fungsi dasar pedagogi. Untuk sesi ini kita fokus di poin kelima. Nah, materi pokok yaitu pemanfaatan penguatan berpikir komputasional atau coding dan kecerdasan artifisial untuk pembelajaran. Submaterinya kita mulai dari penguatan berpikir komputasional sebagai dasar prompting. Apa itu prompting? Sebentar kita akan diskusikan bersama. Kemudian penyusunan modul ajar, pembuatan media pembelajaran, perancangan MPI, media. Nah, ini peta materinya Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah kita lihat, mulai dari PDK dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada materi berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita masuk dulu di sini. Pernahkah Anda memecah satu masalah besar di tempat kerja menjadi tugas-tugas kecil? Atau dengan melihat pola-pola yang sudah pernah terjadi sebelumnya? Misalnya ada masalah rumit yang kita mau selesaikan, nah, kita pecah-pecah masalah rumit itu menjadi masalah-masalah kecil secara rinci. Kemudian setiap masalah itu, dari setiap masalah itu kemudian kita lihat polanya, yang selanjutnya kita tentukan solusi dari masalah itu. Efektif. Nah, apa yang telah kita lakukan itulah sebetulnya yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Nah, jadi berpikir kecakapan komputasional atau dalam hal ini computational thinking adalah cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah dengan prinsip-prinsip ilmu komputer. Nah, bagaimana ilmu komputer itu berpikir? Yang pertama, dia memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Nah, jadi masalah yang tadinya rumit, besar, itu dipecah-pecah menjadi beberapa masalah kecil. Setelah itu, kenali polanya. Kemudian, menyaring informasi penting. Nah, mana di antara masalah-masalah kecil itu yang dianggap penting? Nah, yang tidak penting bisa dipikirkan dan menyusun langkah-langkah algoritmik. Nah, intinya CT bukan sekedar belajar coding, tapi melatih otak agar mampu berpikir logis, terstruktur, dan kreatif dalam menghadapi persoalan kompleks. Nah, apa itu decomposition atau memecah masalah? Itu adalah menguraikan. Nah, selanjutnya kita lihat apa manfaat atau bagaimana kebermanfaatan AI dalam penelitian. Jadi mengenal platform berbasis kecerdasan artifisial untuk pendidikan. Di sini kita akan lihat bagaimana peran AI untuk merancang pembelajaran. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan suatu sistem komputer untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi seperti memahami bahasa, mengenali gambar, belajar dari pengalaman, dan mengambil keputusan.
Nah, itu adalah kecerdasan manusia yang bisa dilakukan oleh sistem komputer yang kita namakan dengan intelligence artifisial, atau dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan kecerdasan artifisial. Mengapa melibatkan KA, kecerdasan artifisial, untuk pembelajaran? Pertama, karena pembelajaran itu bisa dipersonalisasi. Nah, jadi kebutuhan setiap anak, kebutuhan personal itu bisa terakomodir melalui pemanfaatan KA. Jadi menyusun materi dan metode belajar sesuai dengan. Ya, selanjutnya KA itu kuat, tetapi tidak sempurna. Kalau digunakan tanpa pemahaman, Bapak Ibu, justru bisa jadi itu risikonya. Risiko yang perlu diwaspadai dalam pemanfaatan KA. Yang pertama, dia juga bisa bias. Nah, bias adalah ketika sesuatu jadi tidak adil atau berat sebelah. Bias dalam KA terjadi saat KA belajar dari data yang tidak seimbang, sehingga hasilnya cenderung memihak atau salah. Nah, ini. Menggunakan KA dengan bijak. KA sebagai alat bantu, berpikir kritis dan cek akurasi informasi, kemudian jaga integritas akademik, cegah plagiarisme, kemudian melindungi data pribadi dan privasi, dan cegah dan tangani kecanduan penggunaan KA. Sekarang apa itu prompt engineering? Prompt engineering itu adalah teknik atau seni merancang dan menyusun instruksi atau prompt yang diberikan ke kecerdasan artifisial seperti chatbot atau model bahasa agar KA memberikan jawaban atau output yang akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Makanya di sini kita penting untuk memahami bagaimana teknik menyusun prompt. Jadi prompt efektif itu membantu guru mengubah KA dari mesin jawaban menjadi asisten mengajar. Apa yang perlu diketahui untuk menyusun prompt efektif itu? Yang pertama, dalam prompt itu mengandung persona. Persona sendiri adalah tentukan peran yang diinginkan agar sesuai dengan keahlian yang Anda butuhkan. Misalnya, contoh, Anda adalah guru SMP kelas. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk pada media pembelajaran. Bagaimana membuat media pembelajaran? Jadi, media pembelajaran itu kita bisa menggunakan Canva AI. Nanti kita akan praktikkan bagaimana bagian praktiknya. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu, kita akan menjelaskan sebentar di praktik. Ini bisa kita lewati saja sampai membuat halaman. Kemudian game pembelajaran, proses berpikir, dan seterusnya. Nah, kemudian jenis-jenis game di sini ada banyak, ada 10 yang bisa ditampilkan. Nah, kemudian saat merancang prompt untuk game pembelajaran itu perlu diperhatikan kesesuaian dengan PK, kejelasan alur dan aturan permainan, dan seterusnya. Sebentar ini akan lebih jelas di praktisnya Bapak Ibu. Nah, kemudian iterasi prompt. Jadi mengulang prompt itu sehingga prompt itu menjadi lebih. Contoh pola iterasi. Langkah pertama, prompt awal dapat hasil. Setelah itu langkah kedua, evaluasi kurangnya apa? Perbaiki promptnya. Yang ketiga, perbaiki prompt, tambah konteks, tambah batasan, tambah tujuan. Kemudian yang keempat, ulangi hingga sesuai. Jadi itu terus, itu yang dimaksud dengan iterasi. Contoh iterasi prompt, membuat game listrik statis, hasilnya terlalu umum. Prompt iterasi 1, buat game listrik untuk SMP 20 menit, 2 kelompok berbasis diskusi dan menggunakan PID. Prompt iterasi kedua, tambahkan 3 level tantangan dan ubah balik konsep. Nah, ini pembelajaran interaktif. Nah, jadi
media pembelajaran interaktif merupakan sarana pembelajaran yang dirancang untuk memungkinkan peserta didik berinteraksi secara langsung dengan sesuai dengan ya. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan dalam membuat MPI. Jadi prompt sederhana dari media. Ayo coba buat sebuah media. Ya, sekarang kita latihan untuk membuat sebuah MPI menggunakan AI generatif, mau pakai GPT, mau pakai jadi ini ada 6 langkah itu membuat MPI di Canva. Jadi ini kita fokusnya di Canva dulu. Yang pertama analisis CP. Kemudian setelah itu tentukan tujuan pembelajaran. Kemudian pilih materi pokok. Kemudian rancang komponen MPI. Susun kerangka konten di proses iterasi tadi. Nah, ini contoh prompt curah pendapat tentang KA generatif teks. Terserah kamu dalam guru mata pelajaran IPA dan seterusnya. Tugasnya apa? Formatnya seperti ini, konteksnya ini. Nah, kemudian setelah itu kita lihat penyusunan asesmen. Melakukan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen tidak hanya dilakukan pada hari pembelajaran, tetapi dapat dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah proses pembelajaran tersebut berlangsung. Jadi melalui asesmen, guru dapat mengetahui kesiapan belajar peserta didik melalui asesmen awal, kemudian memantau perkembangan belajar dan memberikan umpan balik melalui asesmen formatif, dan menentukan tindak lanjut pembelajaran melalui asesmen sumatif. Ini asesmen diagnostik. Contoh promnya itu ini asesmen formatifnya, contoh promnya seperti itu. Dan ini adalah asesmen sumatif yang menggunakan soal HOTS. Anda adalah seorang guru IPA, jadi contoh promnya buatkan 5 soal HOTS tentang pencemaran lingkungan. Setiap soal harus menggunakan stimulus berupa studi kasus yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Sajikan dalam tabel yang memuat stimulus, soal, opsi jawaban, kunci jawaban, dan pembahasan. Sekarang yang terakhir ini adalah etika penggunaan kecerdasan artifisial. Penggunaan KA tanpa pemahaman yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan di antaranya ini. Prinsip dasar penggunaan KA yang bertanggung jawab. Pertama itu akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua transparansi. Yang ketiga keadilan. Dan keempat keamanan serta kemampuan. Ada sebagian di antaranya belajar di luar, ada yang belajar di lab, dan seterusnya. Jadi diferensiasi di pembelajar itu juga memungkinkan. Kemudian diferensiasi itu maksud daripada diferensiasi konten, jadi materinya yang didiferensiasikan. Kemudian yang kedua diferensiasi gambar, jadi prosesnya didiferensiasikan. Kemudian ada diferensiasi produk, tagihannya yang didiferensiasikan sesuai dengan minat dari masing-masing anak. Kemudian ada diferensiasi lingkungan belajar, ada yang menggunakan ruang kelas, ada yang menggunakan perpustakaan, laboratorium, dan lingkungan sekolah. Begitu pula dengan perangkatnya, ada yang menggunakan PD, ada yang menggunakan pendidikan, LMS, dan platform keluarga sekali. Perangkat dalam diferensiasi pembelajaran, KA dapat membantu guru dalam beberapa aspek berikut. Pertama, menyederhanakan materi. Yang kedua, menyelesaikan tingkat kesulitan, menyediakan beragam media, dan memberikan dukungan belajar tambahan. Dalam konteks pengembangan media pembelajaran interaktif, iterasi bukan sekedar perbaikan teknis, tetapi merupakan bagian dari proses desain pembelajaran itu sendiri. Refleksinya, bagaimana rencana penerapan digitalisasi pembelajaran saat Anda kembali ke sekolah? Ya, demikian materi kita untuk hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.